renungan harian, inspirasi, ilustrasi, dan ayat-ayat Alkitab. Renungan pertama, hidup yang berpasangan dengan Injil satu. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati, sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Filipi, jam 1:27. Surat yang ditulis Paulus kepada jemaat di Filipi adalah surat yang penuh muatan sukacita. Kata sukacita ini menjadi tema terbesar dalam surat Filipi ini. Mengapa perihal sukacita ini menjadi begitu penting? Karena surat ini ditulis oleh Paulus ketika ia berada dalam penjara di Roma. Bayangkan, orang terkurung dalam penjara dan tetapi tetap bersukacita dan mengobarkan semangat kepada orang lain. Suatu sikap hidup yang luar biasa di tengah kesesakan dan penderitaan, namun tetap kuat dan tak tergoyahkan. Rasul Paulus berharap agar jemaat Filipi sadar bahwa mengikut Kristus tidak selalu berada di jalan yang mulus. Ada kalanya kita harus melewati banyak tantangan dan ujian, tapi percayalah bahwa Tuhan senantiasa memberi kekuatan kepada kita, sehingga kita pun mampu melewatinya. Paulus berkata, "Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Filipi jam 4:13. Jadi tidak seharusnya kita putus asa. Itulah sebabnya Paulus berusaha agar hidupnya menjadi teladan dan berpandanan dengan Injil Kristus yang ia beritakan, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. 1 Korintus jam 9:27. Setidaknya ada 3 hal yang menunjukkan bahwa kehidupan Paulus berpadanan dengan Injil Kristus. Pertama, Paulus tetap berdiri teguh meski harus menderita karena Injil. Ia rela berkorban. Kata teguh dalam bahasa aslinya berarti setia. Di dalam kesetiaan terkandung komitmen yang tinggi. Meski harus menghadapi berbagai pencobaan, Paulus tidak pernah goyah imannya karena ia sadar betul tentang panggilan hidup sebagai orang percaya. Dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Ayat 29. Sebagaimana Kristus saat diutus ke dalam dunia dengan komitmen tinggi melakukan semua yang menjadi kehendak Bapa. Dia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Filipi 2:8a. Sudah seharusnya kita pun mau berkorban bagi Kristus. Berkorban waktu, tenaga, dan materi untuk Tuhan. Itu tidak akan pernah sia-sia. Renungan kedua, hidup yang berpasangan dengan Injil 2, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Filipi jam 2:15. Hal kedua yang menunjukkan bahwa kehidupan Paulus berpadanan dengan Injil Kristus adalah Paulus memiliki
kerendahan hati. Kunci dari kehidupan yang berpadanan dengan Injil Kristus adalah kerendahan hati. Untuk menjadi orang yang rendah hati, kita harus tunduk kepada Tuhan. Kita tidak lagi mementingkan diri sendiri atau mencari pujian dari orang lain. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Filipi 2:3b. Lebih baik kita rendah hati daripada direndahkan atau dipermalukan. Ketiga, hidup Paulus menjadi kesaksian bagi dunia. Paulus menuntut supaya orang percaya di Filipi memberi respons yang benar terhadap keselamatan yang telah mereka terima. Sebab pekerjaan atau kebaikan yang mereka lakukan, semuanya itu semata-mata oleh kasih karunia-Nya. Tuhan Yesus berkata, "Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman." Yohanes 6:44. Oleh karena itu, jangan pernah meremehkan kasih karunia Tuhan ini. Sebaliknya, mari kita kerjakan keselamatan yang telah kita terima itu dengan takut dan gentar. Tuhan Yesus menginginkan agar kita menjadi bintang di dunia ini. Maksudnya supaya hidup kita bersinar atau bercahaya menerangi dunia ini dengan iman dan kesaksian hidup kita. Dampak pelayanan Paulus bagi perkembangan Injil begitu luar biasa karena hidupnya berpadanan dengan Injil Kristus. Sudahkah hidup kita berpadanan dengan Injil? Ilustrasi pohon tomat yang layu. Seorang pria mencoba menanam pohon tomat pertamanya di dalam pot di halaman rumah. Dia sangat bersemangat dan ingin memastikan tanamannya tumbuh dengan subur. Setiap pagi, siang, dan sore, dia menyiram tanah pot itu dengan banyak air sampai basah kuyup. Di pikirannya, air adalah sumber kehidupan. Jadi, makin banyak air yang diberikan, tanaman tomatnya pasti akan tumbuh makin cepat, besar, dan segar. Dia melakukan itu setiap hari dengan penuh rasa sayang. Namun, setelah 3 minggu berjalan, hal aneh justru terjadi. Pohon tomat itu tidak bertambah tinggi. Daun-daunnya yang hijau perlahan berubah menjadi kuning, layu, dan batangnya mulai terkulai lemas ke tanah. Pria ini bingung dan sedih karena merasa sudah merawat tanaman itu dengan sangat maksimal. Dia kemudian membawa pot tomatnya ke tempat penjualan tanaman untuk bertanya kepada petani di sana. Petani itu memeriksa kondisi tanah yang becek, lalu tersenyum ramah. "Mas, tanahnya terlalu basah sampai menggenang," kata petani itu. "Niatmu merawatnya memang sangat baik, tapi air yang berlebihan ini justru membuat akar tomatnya tidak bisa bernapas. Akar itu butuh udara di dalam tanah. Kalau tanahnya terus menerus basah kuyup, akarnya akan membusuk dan tidak bisa menyerap makanan. Makanya daunnya malah menguning dan layu." Kejadian ini sering terjadi dalam hubungan kita dengan orang-orang di sekitar, seperti kepada anak, pasangan, atau sahabat. Seringkali karena rasa sayang yang terlalu besar, kita ingin mengatur dan mengawasi setiap detail kehidupan mereka sepanjang waktu. Kita berpikir bahwa perhatian
Yang berlebihan seperti itu adalah cara terbaik untuk melindungi mereka. Namun, perhatian yang terlalu mengikat dan mengekang justru bisa membuat orang yang kita sayangi merasa sesak, stres, dan tidak mandiri. Sama seperti akar tomat, jiwa manusia juga membutuhkan ruang bebas untuk bernapas, berpikir, dan belajar dewasa dari pilihan mereka sendiri. Kasih yang bijak adalah kasih yang tahu batasan. Kita belajar untuk memberikan perhatian yang pas, mendukung tanpa harus mengontrol sepenuhnya, dan mempercayai mereka untuk bertumbuh. Dengan memberikan ruang yang sehat, hubungan kita justru akan tumbuh menjadi lebih kuat dan membuahkan kebahagiaan bersama. Kalau engkau mendapat madu, makanlah secukupnya. Jangan sampai engkau terlalu kenyang dengan itu, lalu memuntahkannya. Amsal 25 banding 16.